Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, takut. Apa yang menyebabkan manusia punya rasa takut? Apa yang menjadi ketakutan manusia hari-hari ini? Nah, sore ini Bapak Ibu pastikan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kita benar-benar hidup bebas dari rasa takut. Kita benar-benar merdeka dari rasa takut. Kita melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Wow. Ketika saudara Tuhan menghampiri Adam di Taman Eden, Adam begitu menjadi takut. Ini sebuah pertanyaan, sebuah perenungan sore ini yang kita perlu jawab sama-sama. Kenapa Adam menjadi takut berjumpa dengan Tuhan? Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu dengar dengan baik sore hari ini. Semestinya saudara, ketika Adam dijumpai Tuhan, yang semestinya Adam itu berbahagia. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita melihat yang terjadi malah sebaliknya. Ketika Tuhan menghampiri Adam, Adam malah bersembunyi. Dia begitu takut. Kenapa Adam bersembunyi? Kenapa Adam begitu takut berjumpa dengan Tuhan? Jawabannya sederhana saudara. Karena Adam sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang menyebabkan kenapa Adam bersembunyi dari Tuhan. Karena Adam sudah berontak sama Tuhan. Karena Adam tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata apa saudara kepada Adam? Semua buah dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi hanya satu, pohon buah dari pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Ketika Adam memakan buah itu, itulah yang membuat dia begitu ketakutan. Apalagi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia semakin takut dan dia bersembunyi. Saudara dengar dengan baik sore ini. Inilah faktor yang menyebabkan kenapa manusia mengalami yang namanya rasa takut. Yang semestinya saudara, saya dan saudara sebagai anak Tuhan gak perlu takut. Kenapa kita mengalami yang namanya ketakutan? Kenapa kita mengalami rasa takut? Jawabannya sederhana, dengar dengan baik saudara. Karena hidup kita berontak sama Tuhan. Karena hidup kita tidak beres. Karena kita tidak melakukan seperti yang Tuhan firman katakan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Sama seperti Adam. Adam berontak sama Tuhan. Adam tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu membuat ketakutan dalam kehidupan dia. Makanya dia sembunyi dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik sore hari ini. Kalau kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita menjadi pribadi kesukaan bagi Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita hidupnya beres, kita hidupnya benar. Dengar dengan baik saudara. Dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, takutkan. Jadi yang menyebabkan saudara kita takut, kita khawatir, kita depresi saudara. Karena apa? Hidup kita tidak beres. Nah pastikan sore ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bikin beres hidup kita yang tidak beres. Kita akan bikin benar apa yang salah di mata Tuhan. Adam mengalami ketakutan karena dia berontak sama Tuhan. Hidupnya gak beres, gak benar, tidak berkenan di hati Tuhan. Nah sore ini Bapak Ibu saya menyampaikan ada 3 hal tentang yang namanya takut.
Kita melihat yang pertama, saudara. Kebenaran yang pertama tentang takut. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Katakan amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Saudara dengar baik. Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kebenaran yang pertama, saudara, bicara tentang takut, saudara. Takut itu mendatangkan hukuman. Takut itu mengandung hukuman. Saudara, ketika seseorang dia dihukum, saudara, pasti hidupnya tidak bahagia. Tidak ada orang yang kita jumpai dia menerima hukuman hidupnya bahagia. Orang yang kena hukuman, orang yang dihukum, orang yang hidup dalam tahanan, dalam penjara, dia pasti tersiksa, dia pasti menderita. Kenapa, saudara? Dia tidak bisa menikmati hidup ini. Hari-harinya dihabiskan hanya berada dalam sel, di dalam penjara, di dalam tahanan. Apapun, saudara, yang dia punya, apapun yang kita miliki, kita nggak bisa menikmati. Kenapa, saudara? Karena kita berada dalam hukuman. Kita dihukum, kita di dalam penjara. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Itulah gambaran kalau kita hidup dalam takut. Bagaimana, saudara, supaya kita nggak takut? Bikin beres setiap kehidupan kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Jangan lari, jangan menghindar, jangan bersembunyi seperti Adam. Adam bukan dia datang menghampiri Tuhan, mengaku dengan jujur, berkata, Tuhan, ini hidupku, aku sudah berontak kepadamu, aku sudah taat kepadamu, aku sudah makan buah pengetahuan yang jahat. Itu yang benar, saudara. Tapi Adam bersembunyi. Makanya Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Mengapa kamu bersembunyi? Itu pertanyaannya, saudara. Dan itu membuat dia menjadi takut. Saudara tahu, penyebab manusia mengalami namanya ketakutan, punya rasa takut karena hidupnya tidak beres, hidupnya tidak benar. Selama saya dan saudara hidup dalam kebenaran, hidup kita beres, hidup kita menyenangkan Tuhan, kita menjadi pribadi kesukaan buat Tuhan, tidak perlu ada yang kita takutkan hari-hari ini, di dalam hidup ini. Kenapa, saudara? Karena hidup kita benar. Contoh, saudara, seseorang yang naik kendaraan, baik dia naik motor, baik naik mobil, dia nggak perlu takut ketika dia berjumpa dengan polisi. Kenapa? Dia tidak salah. Sekalipun polisi memeriksa surat-suratnya, dia nggak perlu takut. Dengan tenang, dia akan menjawab semua. Tetapi dengan baik, saudara, seseorang yang mengendarai motor atau mobil, ketika dia berjumpa dengan polisi, dia akan mengalami sebuah ketakutan. Kenapa, saudara? Dia punya salah. Dia punya kesalahan. Hidupnya nggak beres. Mungkin dia melanggar lalu lintas. Mungkin dia tidak punya SIM. Atau juga tidak punya SNK. Kendaraan. Surat-suratnya lengkap. Makanya ketika dia melihat polisi, dia begitu takut. Tetapi kalau kita beres, kita nggak perlu takut, saudara. Jadi penting buat kita. Sore ini, Bapak Ibu, kebenaran yang pertama. Takut mendatangkan hukuman. Jadi ingat, saudara, orang yang hidup dalam hukuman pasti tidak bahagia. Dia tidak bisa menikmati hidup ini. Pastikan kita adalah orang yang merdeka, bebas dari rasa takut apapun yang hari-hari ini menghantui kehidupan kita. Sudah tahu, hari-hari ini yang manusia takutkan dua. Yang pertama, manusia takut mati. Yang kedua, manusia takut hidup susah, hidup miskin. Contoh, saudara, sebelum COVID, manusia tidak terlalu pusing dengan yang namanya kesehatannya. Kalau dia sakit, dia datang ke rumah sakit untuk berobat. Tapi hari-hari sudah tahu, manusia begitu takutnya dengan yang namanya penyakit. Jadi dia berusaha menjaga imun tubuhnya, kesehatannya. Dia menjaga staminanya. Supaya apa? Tidak sakit.
Dia tahu ketika dia sakit itu masalah buat dia. Kalau dia datang ke rumah sakit, itu masalah makin menjadi parah buat kehidupan dia. Jadi manusia hari-hari takut mati. Manusia takut susah, takut miskin. Kenapa saudara? Hidupnya tidak beres. Hidupnya tidak benar. Saudara, kalau kita benar, kalau kita beres, kembali saya katakan saudara, kita nggak perlu takut. Kenapa saudara? Karena Bapa di surga akan menjaga, melindungi, memberkati, memelihara, mencukupkan kehidupan kita. Sekalipun saudara, kalau kita harus meninggal, kita tahu saudara, tempat kita pasti di surga bersama Bapa di surga. Artinya kalau kita mati, tugas kita di dunia sudah selesai. Rumah di surga sudah jadi. Amin Bapak Ibu. Itu kebenaran yang pertama yang kita perlu sadari. Takut mendatangkan hukuman. Yang kedua, kita melihat saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 25. Ini arti takut yang kedua. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kebenaran yang kedua, takut bicara tentang virus yang mematikan. Yang pertama, takut mendatangkan hukuman. Yang kedua, takut bicara tentang virus yang mematikan. Seseorang saudara yang tubuhnya sehat kuat, ketika dokter memvonis dia bahwa Anda kena virus kanker dengan baik, maka orang itu yang sehat, yang kuat, ketika dia mendapat vonis dari dokter dia kena virus kanker, maka hidupnya pasti berubah. Makan jadi tidak selera, hidup jadi tidak nikmat, tidur pun jadi gelisah. Kenapa saudara? Yang teringat, teriang-iang dalam pikirannya hanya satu, virus kanker yang membuat dia mengalami kematian. Dan terus virus itu terus mengintimidasi dia, membuat dia takut dan takut saudara. Nah saudara tahu, akibatnya membuat dia mengalami kematian. Kenapa saudara? Alkitab berkata, yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi sudah tahu, ketakutan, rasa takut itu virus yang mematikan buat hidup kita. Contoh saudara hari-hari ini, ketika hidung kita mulai flu, kita mulai batuk, tenggorokan mulai sakit, dada mulai sesak, pasti pikiran kita sudah paranoid. Kita berkata, wah jangan-jangan COVID. Belum tentu saudara. Bisa saja karena utang kita belum bayar. Tapi saudara, kita sudah dihantui dengan rasa takut dengan COVID itu saudara. Makanya sudah dengan baik sore ini, harus merdeka, harus bebas dari rasa takut. Katakan amin. Karena takut itu virus yang mematikan. Itu kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, yang terakhir saudara, kita melihat saudara 1 Samuel 21 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Kenapa dia takut? Karena Saul mau bunuh dia. Kalau dibunuh pasti mati saudara. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Raja Daud negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Semestinya saudara, ketika orang berkata demikian, dia mesti bangga. Kenapa? Dia mengalami pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Tapi malah sebaliknya, dia mengalami ketakutan. Lihat ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali. Wow. Kepada Akis raja kota Gad itu, kenapa saudara? Dia takut dibunuh, dia takut mati. Kalau kita baca ayat selanjutnya saudara, maka saking takutnya Daud, maka dia berbuat seolah-olah dia lupa ingatan, seolah-olah dia seperti orang gila. Makanya Raja Akis berkata apa saudara? Raja Akis berkata, kenapa saudara kau membawa aku, orang gila, ke tempatku? Saudara lihat, yang ketiga yang perlu kita sadari, takut itu membuat
hidup saya dan saudara semakin hari semakin sengsara. Takut tidak pernah membuat kita jadi lebih baik. Makin takut, makin takut, makin takut. Dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin sengsara. Pastikan Bapak Ibu sore ini kita adalah anak-anak Tuhan yang bebas, yang merdeka dari rasa takut. Katakan amin. Saudara, kebenaran sore ini benar-benar membebaskan saya dan saudara dari rasa takut. Takut yang pertama berbicara apa saudara? Bicara mendatangkan hukuman. Takut mendatangkan hukuman. Orang yang dihukum di penjara hidupnya tidak bahagia. Ia bisa menikmati hidup ini. Yang kedua, takut bicara apa? Virus yang mematikan. Yang terpikirkan setiap hari adalah kematian yang begitu mendekat, yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan saudara. Virus yang mematikan. Yang ketiga, takut bicara tentang saudara tahu, hidup kita semakin hari semakin sengsara. Bukan semakin lebih baik. Makin takut makin sengsara. Makin takut makin sengsara. Pastikan kita adalah orang-orang yang bebas, yang merdeka dari rasa takut. Bagaimana caranya? Hidup saya dan saudara harus benar di hadapan Tuhan. Halo? Hidup kita harus merdeka. Benar-benar menyenangkan Tuhan. Menjadi pribadi kesukaan bagi Tuhan. Makanya sore ini saudara, ketika kita merasa hidup kita gak benar, hidup kita gak beres, gak berkenan di Tuhan, kita sedang berontak sama Tuhan, kita gak taat sama Tuhan, kita gak setia sama Tuhan, kita tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Saya katakan sore ini, bikin beres. Jangan menjadi Adam, bersembunyi, tidak mengakui apa yang dia buat, bahkan membuat dia makin jadi takut saudara. Nah, kita melihat ayat yang terakhir. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita saudara. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Wow, ini yang benar. Bukan takut, tapi takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini yang benar saudara. Hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup ketakutan. Bukan hidup punya rasa takut. Tapi hidup takut akan Tuhan. Apa artinya saudara? Hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara orang yang menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya. Setiap hari, 1 hari 24 jam. Saya ulangi saudara. Arti takut akan Tuhan, orang yang menyadari Tuhan hadir dalam hidupnya 1 hari 24 jam. Saudara dengar baik. Kalau kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam, berarti saudara dalam hidup ini tidak perlu ada yang kita takutkan. Halo? Tidak perlu ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Karena apa? Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Yang kedua saudara, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari 1 hari 24 jam, berarti hidup saya dan saudara, dengar, pasti benar, pasti beres. Kita gak mungkin hidup berontak sama Tuhan. Karena apa? Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam hidup kita setiap hari 1 hari 24 jam. Ini yang penting saudara. Di tengah-tengah pandemi ini saudara, mari kita mau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita pasti menikmati hidup ini. Kita pasti bahagia. Kita pasti benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Saya tidak tahu. Tapi saya mau berdoa buat saudara supaya benar-benar saudara dibebaskan dari rasa takut. Pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa. Bapa di surga, mau berdoa buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu sore ini. Benar-benar kami dibebaskan dari rasa takut. Takut yang mendatangkan hukuman buat kami. Takut virus yang mematikan buat hidup kami. Takut membuat hidup kami semakin hari semakin sengsara.
Kami tahu Tuhan, kami takut karena hidup kami nggak benar, hidup kami nggak beres, kami berontak kepadamu. Sore ini Tuhan, kami mau jujur Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau benar, hidup menyenangkan hatimu, hidup menjadi pribadi kesukaan bagi Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, ia memberikan bebas hidup kami dari rasa takut. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Saudara, nikmati hidup ini bersama Yesus. Hidup takut akan Tuhan, bukan hidup takut. Makin takut hidupmu makin sengsara. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.